PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada kepala komite tadi. Ya. Ya. Apakah kepala komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada... Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik boleh, Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Pasal Komite berapa Nasional. itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya. Iya, dengan tidak tanpa menyebut nama dan pasal berapa ya, itu ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak 92. ada di situ. Ini Undang-Undang KIP 3456. Ya. Pasal 92 itu Ya. Yang Ya. saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau kepala komite tadi membuka itu ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik, seingat saya dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak, karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya dan kemudian enggak, saya kan minta Oke, waktu baik, karena baik, saya baik. masih COVID Tidak dan usah segala lanjut, macam. tidak, pelan-pelan. Ya, siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Iya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu Jadi berkaitan dengan ini, oke. Iya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya? Atas inisiatif Pak Beni. beliau. Pak Maka Beni, saya tanya. sebentar Pak Beni. PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bukanlah lembaga baru. Dia ini berdiri sejak tahun 2002. Sudah 21 tahun lamanya dia lahir dari semangat reformasi dan juga semangat membersihkan Indonesia dari korupsi. Sebuah semangat yang masih meluap-meluap sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang, dan ini pastinya mengagetkan publik, sekaligus membuat kita jengkel. Kita lantas bertanya-tanya, mengapa temuan-temuan PPATK selama ini yang kabarnya dahsyat dan mencatat nilai uang yang mencapai ratusan triliunan rupiah itu, kenapa semua itu tidak ada tindak lanjutnya? Kenapa tidak terasa apa-apa? Kenapa mereka yang
ditangkap dan dihukum selama ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang sudah dijaring oleh PPATK. Dan kenapa kasus-kasus yang terungkap selama ini receh-receh saja dan kecil-kecil? Lalu kemana KPK selama ini? Komisi Pemberantasan Korupsi yang katanya gagah perkasa itu sebelum konon dikebiri oleh undang-undang KPK yang baru. Di era sebelum undang-undang yang baru, kabarnya masih sangat perkasa itu, tidak ada kasus-kasus korupsi kakap dan jelimet yang seperti Rafael Alun Trisambodo atau kasus Asabri yang berhasil diungkap dan selama ini sanggup ditangkap oleh KPK. Dan modus korupsinya pun tergolong masih sederhana yang bisa diungkap. Kasus-kasus para kepala daerah. Maka ketika pemerintah dengan sembrono dan tanpa perhitungan meminta masyarakat berpartisipasi ikut melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, kemudian yang terjadi adalah kebingungan dari sisi pemerintah itu sendiri. Mereka cuma bisa meminta maaf 3 kali sehari tanpa ada tindakan konkret kepada pelaku kesalahan di lapangan. Dan ujung-ujungnya ini yang membuat masyarakat menjadi frustasi, malah semakin frustasi lagi. Para menteri dan lembaga meski tampaknya kompak di depan kamera untuk memberantas korupsi, kita tahu di belakang layar ternyata mereka saling sikut-menyikut. Menteri Keuangan Sri Mulyani kebingungan dengan pernyataan bombastis yang dilayangkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dan dengan gaya kungfu jurus mabuknya, Mahfud pun terus mengacak-acak data-data PPATK, mencoba mengurai-urai dan mengeluarkan kasus-kasus yang siapa tahu bisa dijaring. Narasi yang coba dibangun pemerintah selama ini adalah pentingnya pencegahan korupsi, bukan cuma penangkapan. Jangan sampai para ASN, polisi dan tentara terlibat kasus korupsi, harus dicegah. Makanya sistem sudah diperbaiki. Gaji pegawai sudah ditingkatkan dan dibuat sistem yang lebih menghargai kinerja. Pelayanan satu atap pun dibentuk di mana-mana. Pelayanan kepada publik dipermudah, digitalisasi dan juga diupayakan semakin ramah. Semua itu mungkin sudah dengan sangat serius dijalankan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Tapi ini yang menjadi permasalahan. Benarkah semua sistem itu sudah berjalan dengan baik dan benar-benar bisa mencegah kasus korupsi? Persoalannya adalah dalam realitas yang terjadi, kini kita dihadapkan kepada kasus Rafael Alun Trisambodo yang seorang pegawai eselon 3 Ditjen Pajak yang bisa memiliki harta hingga ratusan miliar rupiah. Jadi wajar ketika muncul pertanyaan, kecurigaan dan rasa frustasi publik itu tentang kasus tersebut. Kenapa PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu dia tidak bisa menjaring Rafael Alun Trisambodo sejak dulu? Kenapa KPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa mengungkap kejahatan Rafael Alun Trisambodo sejak dulu? Kemana sistem pencegahan dan pengawasan di Kementerian Keuangan yang selama ini sudah dibanggakan oleh Sri Mulyani? Kenapa semua itu bisa kecolongan? Dan yang menjadi pertanyaan penting lainnya adalah kenapa Rafael Alun Trisambodo dan juga keluarganya bisa merasa aman-aman saja selama ini dengan kasusnya tersebut. Kenapa anak dan istrinya bisa flexing, memamerkan kekayaan mereka yang ternyata tidak jelas asal-usulnya tersebut dengan begitu tenang dan tanpa rasa berdosa sama sekali. Kondisi yang disebabkan dengan kasus Mario Dendi dan Rafael Alun Trisambodo ini yang tentu berkembang dan meluas sudah benar-benar di luar kendali pemerintah, di luar kendali Ibu Sri Mulyani, Mahfud MD dan yang lainnya. Ini sudah saatnya Presiden Jokowi untuk turun tangan, memberikan arahan yang jelas bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut dan terutama soal pemberantasan korupsi secara umum di tanah air. Memang kita mengetahui salah satu kebijakan yang bakal jadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi yakni rencana undang-undang perampasan aset sampai sekarang masih terjegal di DPR. Ini tentu harus didorong. Tapi butuh lebih dari undang-undang perampasan aset untuk pemberantasan masalah korupsi di tanah air hingga ke akar-akarnya. Sekarang ini
kita betul-betul sedang menunggu dan membutuhkan arahan dan solusi dari seorang presiden kita, yaitu Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.